belajar tentang ruang lingkup makroekonomi. Itu ada teorinya, circular flow, dan peran pemerintah. Terus untuk yang kedua ada data makroekonomi, itu dari national income sampai cost living. MenQ 2425 ini di MenQ terbaru, tapi kalau MenQ yang lama itu ada di chapter 2324. Sebenarnya sama aja sih isinya, yang baru 2024, edisi sebelumnya. Yang penting isinya nanti kalian sesuaiin aja bacaannya. Dan buku-bukunya juga udah aku taruh di drive, tapi itu kayaknya yang lama deh. Jadi kalau misalnya ada yang baru, boleh nanti di-share ke teman-teman. Isinya kurang lebih sama. Itu. Nah, yang pertama, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh langsung potong aku aja. Yang pertama, dari ruang lingkup makroekonomi. Sebenarnya makroekonomi itu apa? Di PS1 itu kan kalian belajar introductory to microeconomics ya. Microeconomics itu sebelumnya kalian belajar tentang bagaimana rumah tangga itu membuat keputusan. Jadi belajar tentang decision making mereka dan gimana mereka interact each other. Jadi udah kalian belajar tentang perilaku konsumen, perilaku produsen, dan interaksi antara mereka. Sedangkan kalau di macroeconomics ini, kita mempelajari ekonomi secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara bersamaan. Jadi makroekonomi ini kurang lebih kayak penjumlahan dari banyaknya interaksi yang dihasilkan di mikro ini gitu. Nah, di sini selain kita membahas 3 hal ini, kita juga membahas tentang poverty dan inequality. Jadi sebagaimana yang kalian ketahui, perekonomian di suatu negara secara keseluruhan, secara agregat, itu akan kita pelajari di sini di makroekonomi. Jadi si PE2 ini kita akan belajar tentang dasar-dasar dari makroekonomi ini. Gitu. Selanjutnya, kita balik lagi ke 10 Principles of Economics. Jadi ada 10 prinsip ekonomi yang digunakan para ekonom. Yang ini tuh dikenalkan di bukunya MenQ. Nah, sebelumnya kan kalian udah belajar juga nih tentang prinsip-prinsip ekonomi yang di microeconomy itu di PS1. Nah, sekarang dari yang nomor 7 ke bawah, ini tuh adalah skopnya makroekonomi. Kenapa? Karena dia itu prinsip yang digunakan di dalam lingkup perekonomian yang besar, yaitu dari negara sampai bahkan secara internasional sampai pasar luar negerinya. Nah, yang dari prinsip ke-7, governments can sometimes improve market outcomes. Jadi si government ini dia tuh bisa ikut campur ke dalam market outcomes ini. Market outcomes ini walaupun nggak secara langsung campur tangani, jadi pemerintah ini akan bisa mempengaruhi hasil produksi suatu perekonomian mereka dengan mengintervensi melalui instrumen-instrumen kebijakan mereka. Misalnya kebijakan dari pajak atau subsidi itu kan akan mempengaruhi hasil produksi yang dihasilkan oleh para produsen. Kayak misalnya kalau government-nya meningkatkan subsidi, berarti kan produsennya mempunyai kemampuan untuk produksi lebih banyak, sehingga hasil produksinya akan semakin banyak. Gitu. Nah, terus nomor 8, the country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Jadi, standard of living atau taraf hidup di suatu negara itu akan bergantung pada kemampuan mereka memproduksi barang jasa gitu. Karena faktor terbesar yang mempengaruhi welfare suatu negara itu adalah productivity mereka. Dan productivity itu adalah
seberapa banyak barang dan jasa yang bisa mereka hasilkan dalam waktu tertentu. Jadi secara logika ya udah, untuk suatu negara semakin banyak mereka bisa memproduksi suatu barang dan jasa, prestasi ekonominya kan akan semakin banyak ya. Jadi akan meningkatkan income mereka, yang income itu akan digunakan untuk konsumsi dan meningkatkan standard of living masyarakatnya. Selanjutnya, price when the government prints too much money. Ini kadang orang tuh suka nyebut kalau misalnya negara punya banyak utang, kenapa nggak cetak uang aja yang banyak buat bayar utangnya. Tapi itu asumsi yang salah ya, karena semakin banyak uang di masyarakat beredar, maka harganya akan semakin tinggi. Nah, ini mungkin kalau yang pernah dengar teorinya Irving Fisher yang MV sama dengan PT ini, atau PY atau PQ, pokoknya transaksinya. Ini kan mereka tuh berhubungan secara positif ya. M ini kan si money supply. Kalau money supply-nya naik, maka harganya akan naik dengan asumsi velocity of money dan kuantitinya konstan. Gitu. Terus yang terakhir, society face a short-run trade-off between inflation and unemployment. Kalau ini sesuai dengan teorinya Phillips, kalau kalian juga pernah dengar, itu Phillips curve. Dia yang menyatakan bahwa adanya short-run trade-off antara inflasi dan unemployment-nya berhubungan negatif gitu, trade-off. Kenapa? Karena ketika inflasinya meningkat, artinya barang-barang itu kan akan semakin, kalau inflasinya meningkat, kan harga-harga itu akan semakin mahal ya. Jadi kalau misalnya harganya semakin mahal, si produsen kalau harga semakin mahal, produsen itu akan semakin terdorong untuk berproduksi. Jadi ketika dia semakin meningkat, maka misalnya tadi titiknya di sini, dia akan ke sini. Jadi unemployment-nya tadinya di sini jadi sini, menurunkan. Karena tadi harganya meningkat, produsennya mau memproduksi lebih banyak. Untuk memproduksi lebih banyak membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak juga kalau mereka menggunakan modalnya itu modal sumber daya manusia. Gitu, makanya dia berhubungan negatif. Terus, nah ini berlaku short run karena dalam long run ini belum tentu berlaku gitu. Oke, lanjut. Di dalam ekonomi makro ini juga ada beberapa indikator utama perekonomian. Yang pertama ada economic growth, terus ada inflasi, ada pengangguran, ada poverty dan inequality. Tapi yang dibilang indikator utama itu sebenarnya adalah 3 yang pertama ini. Si economic growth, inflasi, dan pengangguran. Yang mereka bertiga ini jadi sering kali jadi objective goals dari suatu perekonomian. Nah, di sini kenapa inflasi itu kita kasih tanda positif? Karena inflasi itu nggak selalu buruk selama dia itu berada di tingkat yang aman. Jadi kan setiap negara itu, atau dari setiap negara itu punya batas-batas inflasi yang aman tuh berapa persen. Nah, kenapa inflasi itu bagus buat perekonomian? Karena dengan adanya inflasi itu tandanya ekonomi itu sedang tumbuh. Jadi biasanya dengan adanya economic growth ini akan terjadi juga inflasi, karena semakin banyak barang dan jasa yang ditransaksikan, itu berarti adanya peningkatan demand. Yang demand itu akan meningkatkan harga di produksi itu juga gitu. Dan dengan adanya pertumbuhan ekonomi juga nanti akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang tadi juga akan mengurangi pengangguran gitu. Terus ada beberapa teori yang
berhubungan dengan indikator-indikator ini. Yang pertama ada Alphonse Law. Kalau kalian pernah dengar, itu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Dia tuh berkorelasi negatif. Jadi dia tuh ada, aku lupa ada rumusnya buat ngitung berapa perhitungannya gitu. Tapi intinya teorinya tentang pertumbuhan ekonomi dan pengangguran itu korelasinya negatif satu sama lain. Dan yang kedua ada Phillips Curve. Ini menjelaskan tentang trade-off antara inflasi dan pengangguran. Dia juga negatif kalau dalam jangka pendek. Selanjutnya, kenapa sih kita harus care about economic growth? Karena dari economic growth itu menunjukkan adanya peningkatan si barang dan jasa ini kan. Nah, peningkatan barang dan jasa ini dengan dia meningkat berarti ada peningkatan kesejahteraan. People akan better off secara ekonomi. Dengan adanya peningkatan kuantitas dari barang dan jasa yang ditransaksikan di pasar, itu menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, ini tujuan dari ekonomi ini adalah kesejahteraan masyarakatnya, kesejahteraan sosial masyarakatnya. Nah, makanya indikator yang bisa menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu salah satunya adalah si economic growth ini. Gitu. Nah, cara ngitung tingkat pertumbuhan ekonomi itu kita bisa pakai GDP atau GNP yang umum. Itu dari pendapatan nasional lah, national income. Nanti akan kita pelajarin juga. GDP itu Gross Domestic Product. Jadi produksi barang dan jasa berdasarkan wilayah atau teritori, misalnya negara. Jadi kayak yaudah siapapun yang memproduksi di wilayah itu akan terhitung sebagai pendapatan wilayah itu. Yang kedua ada GNP, Gross National Product. Dia kebalikannya. Jadi dihitungnya bukan berdasarkan wilayah, tapi berdasarkan kewarganegaraannya. Jadi semua WNI di dalam atau di luar wilayah itu atau di luar negara itu pendapatannya akan dihitung sebagai Gross National Product. Itu brief singkat tentang GDP. Sekarang kita fokus ke agen ekonomi. Ada dua agen utama dalam perekonomian, itu ada firms sama household. Jadi dia tuh punya dual function. Kenapa dibilang dia punya dual function of economic agents itu? Karena mereka itu selain punya income, mereka juga punya expenditure masing-masing yang satu sama lain akan saling ditukarlah satu sama lain uangnya. Nah, jadi si GDP ini dia berasal dari income-nya seller dan expenditure dari buyer. Jadi buyer ini kan nanti ngasih uang ke seller, si seller ngasih barang ke buyer. Nah, income ini kan akan berputar terus ya. Jadi si household ini awalnya dia kan pemilik faktor produksi. Nah, dia akan menjual atau menyewakannya ke firms untuk mendapatkan income. Nah, dari income yang mereka terima, itu akan mereka beli output yang dihasilkan oleh firm ini. Kebalikannya, kalau firms, mereka akan membeli atau bayar faktor production. Itu serum. Lo udah di Depok sih dari kemarin? Gitu. Si firms ini dia akan membeli faktor produksi dan menggunakannya untuk produksi barang, dan dia akan menjual dari barang-barang yang dihasilkan dari produksi tadi. Nah, dijualnya ke household lagi, uangnya balik lagi gitu. Nanti akan terus berputar dalam perekonomian, makanya dia dibilang circular flow diagram.
circular flow diagram ini dia adalah diagram yang mau menunjukkan bahwa uang di perekonomian itu akan jadi penerimaan bagi satu pihak dan akan jadi pengeluaran dari pihak yang lain. Nah, misalnya dari diagram ini adalah circular flow diagram dari dua sektor, yaitu dari sektornya si input atau dari pelakunya ada dua sektor, itu ada firms atau rumah tangga produsen dan householdnya atau rumah tangga konsumennya. Nah, kayak yang tadi udah aku bilang, si household ini dia tuh akan menjual faktor produksi. Di rumah tangga ini kan mereka punya sumber daya manusia, mereka punya capital, modal, dan lain-lain. Nah, itu akan dijual di input market. Nah, nanti dia misalnya jual labor, land, capital, dijual, dibeli oleh firms, dan akan dibayar menggunakan income di sini. Kayak wage itu kan income-nya labor, dan itu income-nya land sebagai biaya sewa, dan profit itu income-nya capital. Capital itu kan adalah barang modal yang digunakan untuk menciptakan profit di masa depan. Makanya dia income-nya berupa profit. Nah, setelah itu income-nya masuk ke household, dan sekarang si firms-nya itu akan memproduksi barang dan jasa. Setelah dia produksi, akan dijual ke output market. Nah, di output market ini dia jual barangnya, dibeli oleh household yang tadi, dan akan dia akan beli si barang ini menggunakan beda pendapatan dia, makanya dia jadi spending di sini, jadi spending dan akan jadi revenue buat si firms-nya. Jadi dia akan ya udah saling kasih uang lah gitu. Nah, kalau di sini GDP equals the total amount spent by household in the market for goods and services. Ini juga equals the total wage, rent, and profit paid by firms in the market for the factors of production. Jadi duit yang diterima oleh household sebagai income itu nanti totalnya akan sama dengan revenue yang diterima oleh firms gitu, atau yang spending yang dilakukan oleh household. GDP, jadi intinya GDP mengukur dua hal sekaligus. Jadi total income dalam keseluruhan ekonomi dan total expenditure dari output barang dan jasa. Jadi nanti kita akan tahu cara mengukur GDP ini bisa lewat income, bisa lewat expenditure juga. Kemudian untuk circular flow diagram yang lain, tadi kan cuma dua sektor. Nah, ini ada 4 sektor. Tapi ini akan dibahas lebih lanjut kayaknya di UAS deh, tentang open economy. Nah, di sini selain ada perusahaan, firms, dan household, nanti juga ada pemerintah, government, dan masyarakat luar negeri. Gitu. Bedanya itu aja, nanti pemerintah tuh akan menetapkan tingkat pajak dan memberikan subsidi. Sedangkan masyarakat luar negeri akan berperan sebagai kurang lebih sama dengan konsumen dan produsen dalam negeri. Gitu. Nah, terus tambahan terkait peran pemerintah itu nanti apa? Secara umum pemerintah itu akan melakukan 2 kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ini kurang lebih pemerintah tuh akan mengelola perekonomian melalui 2 instrumen utama, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintahnya atau government expenditure. Nah, yang kedua untuk kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh Bank Sentral, dia akan mengatur dan memelihara jumlah uang beredar melalui bank sentral dengan menjaga inflasi dan tingkat suku bunga. Nah, instrumen
instrumennya itu beberapa diantaranya adalah interest rate, open market operation, dan reserve requirement ratio. Yang ini nanti kebijakan-kebijakan ini akan kita pelajarin nanti ke depannya gitu. Selanjutnya kita materi yang kedua tentang data makroekonomi. Untuk yang materi tadi ada yang mau ditanyain nggak, guys? Oke, aman ya. Kita lanjut tentang national income dan cost living. Nah, income ini, national income itu pendapatan nasional kita hitungnya menggunakan gross domestic product secara umum, atau bisa juga tadi yang gross national product dengan cara mengurangi production factor luar negeri dan menambah production factor luar negeri yang ada di dalam negeri dan menambah production factor dalam negeri yang ada di luar gitu. Jadi sekarang kita bahas GDP dulu. Nah, GDP itu apa sih? GDP itu secara definition dia adalah market value of all final goods and services produced within a country in a given period of time. Nah, di sini ada beberapa unsur nih. Ada yang pertama ada market value. Market value itu ya ada nilai pasar. Nah, jadi barang-barang yang dihitung dalam GDP ini adalah barang-barang yang memiliki nilai pasar. Jadi semua barang yang punya nilai pasar itu yang kayak gimana? Jadi barang yang bisa dihitung dengan unit yang sama. Misalnya barang HP nih, misal HP berapa dolar atau berapa rupiah gitu. Yang kedua, barang yang ada juga barang-barang yang ternyata nggak punya nilai pasar. Yaitu contohnya pekerjaan rumah, housework yang kita lakukan untuk kita sendiri. Misalnya kita beres-beres kamar, itu kan ada sesuatu yang kita keluarkan ya dari tenaga, waktu, dan itu kita nggak menilai itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dibayar untuk itu kan punya nilai pasar, tapi kan itu kita nggak membayar diri kita sendiri. Makanya itu nggak masuk ke dalam GDP karena nggak ada nilainya. Gitu. Yang kedua ada final goods. Yang dimaksud dengan final itu apa? Final goods itu adalah barang yang dimaksudkan untuk end user. Jadi emang barang yang udah siap konsumsi. Nah, misalnya apa? Misalnya laptopnya yang kita pakai sekarang. Itu kan barangnya udah jadi ya, yang udah kita tinggal pakai. Nah, sedangkan ada intermediate goods. Intermediate goods itu adalah barang yang dijadikan sebagai komponen atau ingredients dari produksi barang-barang lain. Contohnya dari laptop tadi kan ada komponen-komponen lain nih, misalnya ada prosesornya. Prosesor itu kan belum jadi, belum bisa langsung kita pakai nih sebagai user. Nah, makanya itu kan masuk ke dalam intermediate goods. Nah, tapi di GDP ini kita nggak menghitung barang-barang intermediate tadi. Sebenarnya bisa sih, kita bisa menghitung barang intermediate dengan cara menghitung added value-nya. Jadi ini tuh bisa substitusional gitu loh buat menghitung GDP. Tapi nanti kita pelajarin di cara ngitung GDP. Gitu. Jadi bedanya final dan intermediate goods. Nah, kenapa kita cuma ngitung final goods? Karena di dalam final goods ini kan kita udah menghitung nilai-nilai intermediate goods selama produksi itu ya. Kayak misalnya dari tadi laptop ada prosesornya berapa, terus keyboardnya berapa, itu kan semua udah jadi satu tuh nilainya. Makanya langsung bisa kita ukur harga akhirnya tuh udah termasuk intermediate goods juga. Sedangkan kalau intermediate goods itu belum tentu menghitung, ya emang nggak menghitung hasil akhirnya tuh berapa. Dan kadang karena dia kita pakai untuk produksi barang lain juga, kalau misalnya kita hitung juga si intermediate goods ini, sedangkan di final goods dia juga termasuk penghitungan, itu akan menciptakan double counting error atau kesalahan penghitungan ganda gitu. Nah, terus ada goods and service. Goods and services itu barang dan jasa. Jadi GDP ini
memaknai barang itu ada dari tangible goods dan intangible goods juga. Tangible goods itu barang-barang yang bisa kita lihat, misalnya DVD, sepeda, dan yang intangible itu barang-barang yang nggak bisa kita lihat gitu, tapi tetap bisa kita rasakan ya, kayak jasa-jasa dry cleaning, konser, sama self phone service gitu. Terus unsur yang selanjutnya itu ada produce. Jadi dia tuh GDP itu menghitung currently produced goods, bukan barang yang diproduksi di masa lalu. Karena nanti kan ada unsur period of time juga ya. Yang dihitung itu adalah barang-barang yang diproduksi pada periode berjalan gitu, periode yang sedang kita hitung. Sedangkan barang-barang yang misalnya nggak laku di tahun lalu itu nggak kita masukin ke sini, tapi nanti ada caranya. Tuh. Selanjutnya within a country. Jadi karena tadi domestic itu base-nya teritorial, kita menghitungnya produksi yang dihasilkan di dalam suatu wilayah tertentu. Jadi ada di dalam batas-batas negara. Entah dia diproduksi oleh warga negaranya atau warga negara asing yang memproduksi barang di sana, tetap dihitung karena dia domestic base gitu. Nah, yang terakhir ada in a given period of time. Jadi semua dari tadi barang final goods yang punya nilai pasar diproduksi di dalam satu negara, itu yang dihitung adalah yang di dalam periode waktu itu gitu, dalam periode waktu itu. Jadi GDP tahun 2020, GDP tahun 2021 itu per periode, bukan akumulasi. Nah, biasanya dihitung berdasarkan dihitung annually atau quarterly gitu, atau 3 bulanan. Nah, terus ada apa aja di GDP? Komponen of GDP itu yang umum kita pakai itu dari expenditure base ya, atau expenditure approach. Itu ada C, I, G, X, min, M, atau CIG plus MX. Jadi Y-nya ini menggambarkan national income-nya atau GDP, terus C-nya ini consumption-nya atau pengeluaran konsumsi masyarakat, I-nya investment atau investasi, G-nya government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X ini ekspor, dan M ini impor. Jadi si GDP ini akan mengeluarkan unsur-unsur impor di dalamnya, karena kan kita cuma menghitung yang di domestik aja ya. Nah, ini beberapa penjelasan tentang komponen-komponennya. Yang pertama, si consumption ini. Jadi consumption ini adalah total pengeluaran konsumsi rumah tangga pada barang dan jasa. Jadi apapun yang kalian bayar untuk barang dan jasa yang kalian konsumsi itu akan masuk ke dalam perhitungan GDP. Nah, untuk biaya rumah nih misalnya, kan rumah itu kan termasuk ke dalam ini ya, konsumsi kita. Kalau untuk rumah, oh ini berkaitan juga dengan barang lama, barang baru. Kalau rumah baru itu kita hitung ke dalam konsumsi, tapi kalau jual beli rumah lama itu nggak akan terhitung. Kenapa? Karena balik lagi, itu bukan barang yang diproduksi di periode itu. Nah, kalau untuk sewa gimana? Kalau untuk sewa rumah, dia akan masuk ke pembayaran sewanya. Jadi pembayaran sewanya itu masuk ke dalam konsumsi. Kalau untuk pemilik rumah yang konsumsi itu memasukkan nilai sewa rumah yang diperhitungkan, tapi tidak menghitung harga pembelian rumah. Jadi kayak ya udah konsumsi terkait apa aja yang dikeluarkan untuk selama tinggal di rumah itu gitu. Nah, selanjutnya ada investment. Investment ini total pengeluaran pada barang yang digunakan di masa mendatang untuk memproduksi lebih banyak barang. Jadi investment ini bukan investasi finansial atau kayak saham, obligasi gitu-gitu, tapi investment ini adalah investasi barang modal. Yang dimaksud dengan barang modal atau investasi di sini adalah melakukan pengeluaran yang akan mengeluarkan barang yang akan memberikan keuntungan di masa depan. Entah itu untuk produksi,
entah itu untuk disewakan dan lain-lain. Misalnya kita beli mesin nih untuk usaha kita, nah itu kan nanti digunakan untuk usaha yang akan menghasilkan profit atau keuntungan. Berarti dia masuk ke dalam investment juga. Terus misalnya juga bisa pabrik atau kantor atau rumah. Yang rumah itu konotasinya kita gunakan untuk bukan untuk ditinggali tapi untuk investasi buat investasi jangka panjang, yang rumah kedua, rumah ketiga, atau untuk usaha dan lain-lain. Bisa juga persediaan nih. Persediaan ini masuk ke penghitungan investment. Persediaan itu adalah barang yang biasanya itu barang yang tahun lalu, barang yang diproduksi pada periode sebelumnya dan nggak laku, itu akan masuk ke penghitungan tahun sekarang, tapi masuk ke komponen investment. Gitu. Nah, terus ada government expenditure. Dia adalah total pengeluaran barang maupun jasa yang dibeli oleh pemerintah, baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kota. Contohnya pengeluaran di sini pengeluaran pertahanan, keamanan nasional, terus pengeluaran bikin pembangunan jalan, sekolah, pendidikan dan lain-lain. Itu yang membeli barang maupun jasa itu masuk ke dalam penghitungan government expenditure ini. Nah, tapi walaupun pemerintah mengeluarkan transfer, mengeluarkan pokoknya pengeluaran yang tidak ada balas jasanya seperti beasiswa, jaminan sosial, itu tuh nggak dimasukin ke government expenditure ini. Kenapa? Karena transfer payment itu adalah transfer yang atau pembayaran yang tidak memiliki balas jasa. Jadi karena dia nggak menciptakan added value yang baru, yaudah pemerintah kan cuma ngasih aja nih beasiswa, ngasih jaminan sosial, ngasih bantuan sosial, tapi nggak ada imbal baliknya ke dia, nggak ada barang yang tercipta dari transaksi itu, makanya dia nggak masuk ke dalam penghitungan. Nah, tapi nanti kan orang-orang yang mendapatkan transfer payment itu akan menggunakan barangnya atau menggunakan uangnya untuk konsumsi mereka. Misalnya yang dapat beasiswa, mereka bisa beli buku. Nah, dari pembelian itu kan akan terhitung ke dalam konsumsi mereka. Jadi sebenarnya secara tidak langsung si transfer ini akan terhitung, tapi berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh para penerimanya. Nggak secara langsung kita hitung di dalam pengeluaran pemerintah ini, gitu. Nah, terus yang terakhir ada net export. Net export ya udah sesimpel ekspor minus impor gitu, karena kita akan mengeluarkan si unsur impor ini agar dia nggak masuk ke perhitungan, karena tadi kan kita domestic base. Ya udah, ekspor itu seperti yang kita tahu, pengeluaran asing pada barang dan jasa yang dihasilkan di negara asal atau domestik. Jadi yang kita hitung tuh nilainya, bukan kuantitasnya atau apa, tapi kayak total nilainya secara unit mata uang itu berapa. Makanya di sini disebutnya pengeluaran. Nah, sedangkan impor ya kita keluarkan ya. Impor itu kan pengeluaran yang dilakukan oleh negara asal atau domestik pada barang jasa yang diproduksi oleh luar negeri. Karena dia diproduksi di luar negeri, sedangkan kita mau hitung gross domestic product, dia nggak akan masuk ke penghitungan kita. Itu kurang lebih unsur-unsur atau komponen di dalam GDP. Nah, ini contoh aja gimana kondisi GDP di Indonesia. Jadi Indonesia's GDP growth by contribution-nya kita bagi ke beberapa komponen tadi. Dan ini ternyata ini data tahun 2000 sampai 2011. Ternyata GDP itu didominasi oleh konsumsi rumah tangga atau si C-nya, yang bahkan di sini rata-rata tuh hampir 50% gitu, bahkan 50% lebih. Terus dari sini juga kita tahu investment di sini proporsinya semakin meningkat, karena mungkin ini ya pemerintah lagi banyak membangun banyak itulah implementasi kebijakan pembangunannya. Terus dari ini juga meningkat ekspornya.
walaupun sempat menurun proporsi ekspornya, tapi di 2011 dia naik lagi. Dari konsumsinya ini yang memakan proporsi sangat besar, itu sebenarnya bisa jadi hal yang baik atau hal yang tidak baik. Karena kalau misalnya proporsi didominasi oleh konsumsi, artinya mereka itu atau masyarakatnya itu bisa aja didominasi oleh masyarakat yang justru konsumtif gitu, nggak investasi lah gitu. Nah, tapi kalau di case-nya COVID kemarin, sebenarnya lebih ke arah pemulihannya sih di masa-masa pemerintah bikin kebijakan pemulihan ekonomi nasional itu. Konsumsi justru hal yang didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak selamanya baik atau buruk gitu sih. Nah, sekarang gimana cara ngitung GDP-nya? Jadi ada beberapa cara buat menghitung GDP. Yang dikenalkan itu ada 3 pendekatan. Yang pertama dari expenditure approach. Ini yang dari tadi kita omongin juga. Jadi expenditure approach ini mengukur GDP dari jumlah expenditure dari setiap agen di dalam perekonomian. Nah, dari setiap agen itu kan ada si household ini kan melakukan pengeluaran berupa konsumsi. Terus investment ini dari produsen atau firm. Terus government expenditure, dia dari government-nya. Dan ada net export yang dia itu dari masyarakat luar negeri. Jadi setiap agen ekonomi yang ada, tadi kita lihat juga di circular flow ini, itu diukur berapa pengeluaran mereka. Nah, kalau si household dia ada pengeluarannya, si konsumsi tadi C, investment atau si firm itu melakukan pengeluaran itu berupa investasi atau I, terus government expenditure-nya itu G, dan net export atau X minus M. Kurang lebih gitu sih caranya, tinggal di jumlah-jumlah aja. Nah, yang kedua dari income approach. Kalau kalian ingat tadi di circular flow itu kan selain ada arus pengeluaran, juga ada arus pendapatan. Jadi ini kebalikannya, dia tuh mengukur arus yang dari arus pendapatan yang diterima oleh setiap sektor. Misalnya ketika si firm ini membayar atau si firm ini membayar household yang menjual faktor produksi mereka. Misalnya dari labor, itu kan labor atau tenaga kerja itu dapat income berupa wage atau upah. Ini kita notasikan dengan W. Interest for capital itu I. Terus rent for land itu R. Jadi kalau sewa, entah sewa tanah, sewa pabrik, dan sewa-sewa lainnya. Terus ada profit for entrepreneurship. Ini ya untuk faktor produksi entrepreneurnya. Nah, ini nanti sama, kita tinggal jumlah-jumlah aja. Karena itu akan mencerminkan, sama kan tadi kan, apa yang dikeluarkan oleh satu pihak akan menjadi pendapatan bagi pihak lainnya. Jadi pengeluaran dari suatu sektor akan menjadi pendapatan bagi sektor lainnya. Makanya untuk income approach atau expenditure approach itu hasilnya akan sama aja gitu, karena yaudah dia menghitung, tinggal cara beda ini aja, cara ngitung aja beda saluran gitu. Tapi kebanyakan negara itu menggunakan pendekatan si expenditure approach ini. Kenapa? Karena masyarakat itu cenderung lebih mudah dimintai informasi tentang expenditure atau pengeluaran mereka dibandingkan tentang tentang pendapatan mereka. Karena kalau misalnya kita tanya tentang pendapatan, mereka tuh akan lebih sensitif gitu dan akan mengasosiasikannya dengan ntar mereka harus bayar pajak juga, kayak gitu-gitu. Jadi kayak masyarakat itu akan kurang transparan untuk
ngasih informasi tentang income mereka. Jadi lebih mudah mengukur pengeluaran yang mereka lakukan dibandingkan income mereka. Makanya lebih banyak negara menggunakan metode expenditure approach dibandingkan income approach. Gitu. Nah, terus yang ketiga ada pendekatan produksi atau production approach. Jadi kan kita tahu ya tadi GDP itu adalah value of final goods yang diproduksi. Nah, final goods ini itu kan adalah hasil dari beberapa stage of production kan. Nah, karena di setiap stage of production ini akan menghasilkan intermediate goods, sebenarnya akan sama aja gitu. Caranya kita menghitung final goods atau jumlah dari value added yang dihasilkan dari setiap stage of production. Tapi kedua ini nggak bisa dilakukan bersamaan. Ini kita harus ngitung secara substitutif gitu. Entah kita mau pakai final goods atau kita mau menjumlahkan value added dari setiap stage produksi. Nah, caranya gimana? Cara ngitungnya ya udah kita tinggal menghitung jumlah dari setiap final goods yang diproduksi. Jadi jumlah dari misalnya harga beras kali kuantitas berasnya, terus ditambah harga rumah kali kuantitas rumahnya, gitu-gitu. Nah, di sini ada notes kecil. Jadi value of the final goods already includes the value of the intermediate goods. So including intermediate and final goods in GDP would be double counting. Makanya kita nggak boleh menghitung intermediate goods juga ketika kita udah menghitung final goods gitu. Nah, untuk menghindari double counting error, GDP itu kita hitung berdasarkan value added yang dihasilkan di setiap lini produksi. Cara ngitung value added-nya gimana? Sebenarnya gampang aja kayak yang tadi udah aku jelasin. Jadi tinggal menghitung output value setiap stage produksi dikurangi input value-nya berapa, dan semua itu akan dijumlah. Nah, contohnya production approach itu bisa kita lihat di sini. Asumsikan ada final goods atau final product di negara ini tuh hanya ada si rice ini. Nah, terus si rice ini dia akan diproduksi melewati beberapa stage. Yang di sini tuh ada 3. Yang pertama, dari masa dia ditanam atau di farmernya, value of intermediate goods-nya itu sebenarnya dari 0 ya. Dia dari 0 karena ya udah dari alam kan. Asumsinya dia 0. Terus ketika dia dijual harganya 12.000. Berarti value added-nya, ini kan output-nya ya. Output dari setiap lini produksinya. Sedangkan ini inputnya. Ya udah tinggal dikurangi aja. 12.000 dikurangi 0 berarti 12. Terus yang kedua, ini rice millernya. Jadi pihak yang mengolah si beras-beras yang gabah itu menjadi beras yang udah siap dikemas. Itu di sini ada bertambah lagi nih value-nya dari 12.000 menjadi 15.000. Nah, berarti value added-nya adalah si 15 itu dikurangi 12, jadinya 3. Nah, di stage terakhir itu dari retailers-nya yang dia fungsinya untuk mendistribusikan beras-beras yang udah dikemas tadi. Nah, dari sini ternyata bertambah lagi nih value si berasnya yang tadinya 15.000 jadi 20.000. Berarti ada value added lagi, yaitu 20 dikurang 15 dengan 5. Nah, kan kita tahu ya, value of sales dari rice yang sebagai final goods ini kan 20.000. Ternyata kita juga bisa hitung value si rice ini berdasarkan value added-nya. Yang tadi kita udah hitung, kalau kita jumlah itu hasilnya kan jadi 20.000 juga. Makanya ini substitusional gitu loh, antara kita mau ngitung pakai final goods atau value added
gitu. Nah, terus di sini ada GDP real versus GDP nominal. Kenapa sih ada GDP real dan GDP nominal? Kenapa nggak satu GDP aja gitu? Nah, ini tuh terjadi karena adanya distorsi dari inflasi yang merusak nilai uang. Jadi nilai uang itu kan akan berpengaruh pada kemampuan mereka membeli suatu barang, yang mana itu direfleksikan dengan harga. Nah, jadi secara simpelnya, adanya inflasi, ada peningkatan harga secara umum, itu mendistorsi si penghitungan PDB, karena walaupun tadi harganya naik, kan tadi kan kita punya penghitungan ya, kalau PDB itu bisa kita dapat dari P kali Q. Nah, kalau misalnya di tahun pertama P-nya 100 misalnya, kali kuantitinya 100. Terus di tahun kedua P-nya 200, tapi kuantitinya tetap 100. Kan di sini ada peningkatan GDP kan. Ini 1000, ini 2000. Tapi peningkatan GDP ini nggak menggambarkan peningkatan dari masyarakat, dari kualitas hidup masyarakat, karena ternyata yang naik itu harga gitu. Jadi untuk melihat GDP secara real, itu kita harus menghilangkan unsur-unsur inflasi di dalamnya. Nah, sebelumnya kita kenali dulu apa sih bedanya GDP nominal dan GDP real. Kalau GDP nominal itu nilai GDP atau output yang menggunakan periode harga berjalan atau harga pada periode yang kita hitung sekarang. Nah, jadi di sini tuh masih ada unsur inflasi. Artinya, apabila jumlah output yang diproduksi tetap, namun level harga meningkat kayak yang tadi udah aku contohin, maka PDB nominal akan meningkat. Gitu. Beda kalau kita mau lihat PDB secara real, kita harus menghilangkan unsur-unsur inflasi. Caranya gimana? Kita akan mengkalikan kuantitas dari produksi di tahun yang sekarang dengan harga pada tahun dasar. Nah, jadi harganya itu kan nggak bergerak ya, harganya akan tetap. Jadi kita bisa membandingkan antara satu PDB di tahun tertentu dengan PDB di tahun yang lain dengan lebih real gitu. Jadi apabila jumlah output yang diproduksi tetap, tapi level harga meningkat, maka nilai dari PDB real tidak akan berubah, karena kita menggunakan pengali yang sama. Nah, sebenarnya di sini ada satu term tahun dasar. Apa sih tahun dasar itu? Jadi tahun dasar itu adalah tahun yang digunakan sebagai base penghitungan, dasar penghitungan dari banyak indikator sebenarnya, nggak cuma PDB. Misalnya tahun dasar ekonomi di Indonesia sekarang kalau nggak salah 2018, dan sebelumnya itu pernah 2010 juga. Nah, jadi yang kita jadikan acuan di P0 ini atau PO ini, itu adalah si harga tahun 2018 tadi. Dan penentuan tahun dasar ini, dia yaudah cuma bisa dilakukan oleh pemerintah, dan biasanya tahun dasar yang ditetapkan itu adalah tahun-tahun yang memiliki perekonomian yang baik gitu dibandingkan tahun-tahun yang lain. Dan biasanya diupdate-nya setelah beberapa tahun, ketika pemerintah sudah melihat bahwa tahun dasar yang lama udah nggak relevan nih sama tahun dasar yang baru, makanya nanti diupdate ke tahun-tahun yang selanjutnya gitu. Nah, jadi tadi PDB real itu PDB yang udah menghilangkan unsur inflasinya. Nah, dari dua terms ini kita bisa menciptakan satu alat untuk melihat indikator-indikator perekonomian, namanya PDB deflator. PDB deflator ini salah satu tools untuk menunjukkan level harga di perekonomian. Si PDB deflator ini juga dapat digunakan untuk mengukur inflasi. Tapi sesuai namanya ya, deflator, berarti kan dia akan menghilangkan unsur inflasi di PDB nominal yang ini, yang kita hitung gitu. Jadi rumusnya GDP nominal dibagi GDP real dikali 100. Nah,
Di sini kita bisa lihat contoh penghitungannya. Kalau yang nominal, GDP nominal, kita akan menghitung total produksi dengan harga berjalan. Jadi $1 dikali 100, $2 dikali 150, dan $2 dikali 50, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ke real, di real itu yang digunakan adalah tahun dasar. Jadi kita asumsikan tahun dasarnya adalah 2019. Berarti harga yang digunakan seterusnya adalah harga di tahun 2019 ini. Jadi nanti $1 dikali 100 untuk tahun 2019, terus $1 dikali 150 untuk GDP tahun 2020, dan seterusnya. Dan itu semua akan dijumlah, dapatlah real GDP. Nah, kita akan menghitung GDP deflator menggunakan nominal GDP dan real GDP yang tadi udah kita hitung. Caranya gimana? Caranya tadi kan rumusnya nominal dibagi real kali 100. Ini kan GDP deflator itu dia kurang lebih seperti indeks ya, makanya kita kaliin dengan 100. Nah, si 2019 GDP deflator itu 100. Kenapa? Karena nominal dan realnya di tahun itu kan sama ya, sama-sama 200, karena harga yang digunakan itu adalah di tahun dia gitu. Makanya dia jadi base di angka 100. Beda dengan 2020, nominal per realnya itu kan beda. Nominalnya $600, realnya 350. Ketika kita hitung dapatlah deflatornya sebesar 171. Gitu juga di 2021 dapat 240. Nah, terus gimana cara menghitung inflasi menggunakan GDP deflator? Itu kita bisa hitung dengan GDP deflator tahun T atau tahun yang sekarang. Misalnya 171 dikurangi tahun base-nya atau tahun sebelumnya, 100 dibagi tahun sebelumnya. Karena kita mau mengukur inflasi, kita kalikan dengan 100%. Jadi dapatlah itu nanti berapa persen itu inflasinya. Nah, terus ini kasus di Indonesia, kita lihat ada perbedaan GDP real dan GDP nominal. Nah, GDP real dan nominal di Indonesia ini cenderung nggak yang konsisten, tapi sama-sama meningkat. Jadi kayak realnya pernah berada di atas, nilainya lebih tinggi dibandingkan nominal. Itu di tahun-tahun sebelum 2010. Nah, tapi setelahnya nominal lebih tinggi. Sebenarnya lebih sering itu GDP nominal akan lebih tinggi nilainya dibandingkan GDP real. Tapi ya udah nggak menutup kemungkinan kalau realnya bakal lebih tinggi. Berarti entah itu terjadi deflasi pada saat ini atau entah itu deflasi atau harga-harga di perekonomian saat itu ya udah lebih nominal GDP-nya itu lebih rendah dibandingkan real GDP-nya gitu lah. Terus kita ngomongin GDP dari tadi, tapi apakah GDP itu adalah pengukuran yang baik untuk mengukur well-being masyarakat? Nah, kata si Robert Kennedy ini, GDP ini doesn't allow for the health of our children, the quality of their education, dan the joy of their play. Mereka tuh GDP ini nggak ngukur hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang, dan itu tuh nggak terukur gitu. Jadi sebenarnya apakah ini adalah pengukuran yang bagus menggunakan GDP? Kayak misalnya nih, GDP itu nggak mengukur waktu luang. GDP juga nggak mengukur goods and service yang diproduksi di dalam rumah. Padahal dia sebenarnya membutuhkan modal dan lain-lain.
dan mereka juga nggak mengukur quality of the environment. Padahal ini sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Gitu. Tapi meskipun GDP nggak menghitung itu semua, kita tahu bahwa negara yang memiliki GDP yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya itu akan afford better untuk fasilitas di negara tersebut, entah itu healthcare untuk anak-anak, pendidikannya, atau kesehatan dan lain-lain. Jadi kayak meskipun kita nggak bisa menolak bahwa GDP itu nggak mengukur semua kesejahteraan kita, tapi GDP itu bisa jadi salah satu tools untuk secara kasar melihat kesejahteraan suatu negara secara umum. Nah, apa aja nih yang kita tahu GDP itu nggak menghitung beberapa faktor yang mempengaruhi standard of living kita. Di antaranya itu ada non-market activity, kayak tadi misalnya barang-barang yang kita produksi di dalam rumah untuk kita konsumsi sendiri, atau childcare yang dilakukan oleh orang tua sendiri di rumah, dan lain-lain. Terus dia juga nggak ngitung underground economic activity, jadi aktivitas ekonomi yang nggak kelihatan di pasar, entah itu black market atau economic activity yang dilakukan misalnya antara teman yang nggak kelihatan di pasar, yang nggak terhitung di pasar gitu. Terus yang ketiga ada leisure time. Leisure time ini padahal kan sangat berpengaruh ya. Dia akan mempengaruhi produktivitas seseorang. Misalnya semakin banyak leisure time kan mereka akan cenderung semakin baik dalam rilis stres mereka, sehingga produktivitas mereka bisa aja meningkat kayak gitu-gitu, dan itu kan mempengaruhi well-being juga ya. Terus yang keempat ada kualitas lingkungan. Ini jelas ya, sangat mempengaruhi. Kayak misalnya kualitas udara kita bandingkan di Jakarta sama di Bandung misalnya, itu kan beda banget, dan itu mempengaruhi juga kesejahteraan mereka. Bisa aja yang sering menghirup polusi itu akan lebih mudah sakit dibandingkan yang berada di daerah dengan kualitas udara yang lebih baik. Terus yang terakhir ada inequitable distribution of income. Jadi seperti yang kita tahu, GDP ini kan kita jumlah secara akumulatif ya, untuk semua barang yang diproduksi di negara itu. Tapi kita tuh nggak menghitung distribusi dari GDP ini akan serata apa gitu. Sebenarnya kita punya salah satu komponen GDP per kapita, atau kita menghitung GDP, total GDP-nya itu kita bagi ke jumlah penduduk. Tapi itu nggak memperlihatkan well-being yang sebenarnya atau standard of living yang sebenarnya, karena GDP per kapita ini kan udah dibagi secara rata aja, sedangkan kalau kesejahteraan masyarakat itu kan jelas-jelas dirasakan dan yang ada di lapangan sebenarnya gitu, dan itu nggak pasti mereka mempunyai income sebesar ini. Bisa jadi 1% teratas di Indonesia, orang teratas di Indonesia atau top 1% itu bisa aja menguasai lebih dari 10% GDP negara, sedangkan 99% sisanya ya udah 90% gitu. Dan itu juga masih dibagi-bagi lagi, ada berapa kelompok berapa puluh persen, misalnya 40% itu bisa megang 60%, berarti sisanya ada 60%-an itu bisa memiliki porsi yang lebih sedikit lagi. Jadi kayak di sini emang nggak terhitung gitu distribusinya tuh serata apa, karena distribusi yang merata itu dia akan juga mengukur standard of living dari masyarakat itu kan gitu. Dan ini nggak terhitung di GDP. Nah, cukup soal GDP. Sekarang kita geser ke cost of living. Gimana cara kita mengukur cost of living masyarakat suatu negara? Ini ada beberapa langkahnya. Jadi sebelumnya cost of living itu kita hitung dengan namanya Consumer Price Index. Atau kalau kalian pernah dengar di Indonesia itu namanya Indeks Harga Konsumen.
ini tuh salah satu tools lain yang bisa kita lihat untuk mengukur living cost suatu masyarakat di suatu negara. Jadi gimana cara ngitungnya? Yang pertama, by definition dulu, Consumer Price Index ini adalah indeks harga yang mengukur harga dari basket atau keranjang belanja masyarakat di suatu negara, yang mana basketnya itu fix gitu, isinya apa aja itu udah ditetapkan, dan nanti harganya akan disesuaikan dengan cara survei. Nah, makanya kita lihat caranya gimana. Jadi si lembaga suatu pemerintahan, misalnya di Indonesia BPS gitu, itu akan menentukan nih ada apa aja unsur-unsur di dalam keranjang mereka. Misalnya dari makanan pokoknya, terus dari transportasi, dari rumah, terus bahkan ada menghitung juga konsumsi alkohol masyarakat. Pokoknya benar-benar dihitung barang-barang apa yang biasanya menjadi kebutuhan dan dibeli oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, kalau udah kekumpul di dalam keranjang itu ada barang apa aja, nanti mereka akan melakukan survei untuk menemukan harga atau menetapkan harga dari masing-masing barang tadi, gitu. Nah, tadi tuh di samping mereka menentukan ada barang apa aja, mereka juga menentukan berapa banyaknya. Kayak misalnya mereka tuh beli minyak berapa liter sih, misalnya mereka makan telur tuh berapa kilo sih, kayak gitu. Itu tuh ditetapkan juga. Nah, setelah itu mereka ketemu harganya. Nah, karena udah ada kuantitas dan harga, mereka bisa menentukan berapa sih biaya setiap keranjang belanja yang dibeli oleh masyarakat. Jadi tinggal dikali aja. Nah, setelah itu, untuk menentukan indeksnya, pemerintah atau lembaga tersebut akan memilih base year kayak tadi juga, atau tahun dasar, untuk menentukan berapa CPI-nya atau indeks harga konsumennya. Cara ngitungnya, ya dengan harga cost of basket di tahun tersebut dibagi dengan cost of basket di tahun dasar kali 100. Karena ini indeks, jadi kita kali 100 aja, nggak pakai persen. Nah, udah nih dapat CPI si negara itu berapa. Kalau misalnya tahun dasar, lagi-lagi kalau indeks tahun dasar, misalnya CPI tahun 2018, yaudah dia pasti 100, karena CPI atas dengan bawahnya akan sama kan. Jadi misalnya CPI, misalnya cost of basket di sini berapa? Misalnya 2 juta per 2 juta juga. Hasilnya kan akan 1 kan, 1 kali 100, ya 100. Jadi indeks tuh apapun indeks yang dia menggunakan tahun dasar, dia akan hasilnya juga akan tetap 100 gitu. Karena dia akan jadi 1 per 1. Nah, ternyata CPI ini bisa jadi alternatif kita buat menghitung inflation rate. Caranya gimana? Caranya kita kurangin aja, mirip caranya dengan ngitung inflasi dari GDP deflator. Kita hitung CPI tahun tersebut dikurangi CPI tahun sebelumnya, dibagi CPI tahun sebelumnya dikali 100% harusnya, karena dia inflation rate gitu. Nah, terus cost of living, jadi ini caranya, cara ngitung inflation rate-nya kurang lebih kayak tadi yang udah aku jelasin. Dia nentuin basketnya ada apa aja, jumlahnya berapa, terus dia nentuin harganya berapa setelah dia survei ya. Terus dia juga kalau udah, baru mereka hitung cost of basketnya berapa aja, terus mereka nentuin base year-nya, dan mereka bisa menghitung inflasi dari CPI yang udah mereka cari gitu. Jadi cost of living itu CPI-nya itu menunjukkan seberapa besar biaya untuk hidup dari setiap masyarakat gitu. Nah, tadi kan kita bisa cari ini ya, inflasi dari GDP deflator atau menggunakan CPI. Terus apa sih bedanya? Tadi ini yang another way buat cari inflasi ini, tadi kita udah bahas juga di bagian GDP deflator, ini kali 100%.
Nah, tapi bedanya apa sih? Yang pertama dari segi cakupannya. Indeks harga konsumen itu mengukur harga dan barang dan jasa yang umum dibeli konsumen. Sedangkan barang dan jasa yang nggak umum dan nggak masuk ke dalam list of basket yang udah ditetapkan pemerintah itu nggak terhitung. Nah, bedanya kalau di GDP deflator, karena dia pakai GDP base, datanya pakai GDP, dia mengukur semua barang dan jasa yang diproduksi di negara tersebut. Makanya di sini akan lebih umum. Terus yang kedua dari perlakuan terhadap barang impor. Kalau IHK, dia memasukkan barang dan jasa yang diimpor selama barang dan jasa tersebut merupakan komoditas yang dikonsumsi masyarakat secara umum. Sedangkan GDP, kita tahu ya kalau tadi dia akan mengurangi komponen impornya. Jadi nggak terhitung inflasi dari impor. Nah, selanjutnya ada komponen basket. Kalau IHK, dia bersifat fix atau tetap. Dia bisa aja sih berubah, kayak misalnya kalau masyarakat udah nggak konsumsi beras, berganti ke roti, ya udah itu bisa aja diubah oleh pemerintah gitu list of basketnya. Tapi mostly ini bersifat tetap karena perubahan itu kan akan terjadi lambat ya. Jadi mungkin beberapa tahun kemudian baru berubah. Itu akan tetap bisa diubah unsurnya, tapi secara umum dia bersifat tetap gitu, nggak terlalu banyak perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan kalau GDP deflator, dia berubah sesuai dengan apa yang diproduksi negara pada saat itu. Nah, yang terakhir terkait perhitungan inflasinya. Kalau IHK cenderung akan overstate karena nggak memperhitungkan adanya dampak substitusi barang dan jasa yang dikonsumsi. Kan tadi kan basket itu bersifat fix ya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan harga pada barang A dan masyarakat jadi beralih ke barang B karena harganya dia itu naik, tapi kan yang dihitung di dalam basket kan si A. Jadi si IHK ini nggak memperhitungkan substitusi penggantian ini gitu, karena tadi bersifat fix. Tadi perubahan dia akan cenderung dalam jangka panjang aja, sedangkan dalam jangka pendek dia nggak menghitung adanya substitusi ini, makanya akan cenderung bersifat overstate. Karena ya udah tadi masyarakat kan nggak mengkonsumsi barang yang ini kan, yang naik tadi, akan beralih ke sini gitu. Nah, kalau untuk GDP deflator, dia cenderung understate karena dia menggambarkan penurunan consumer welfare. Nah, terus ada beberapa masalah dengan CPI, walaupun dia mengukur konsumsi secara umum masyarakat satu negara, tapi ada beberapa kekurangannya nih. Yang pertama, ada substitution bias-nya, kayak yang tadi udah aku jelasin. Jadi di sini some prices rise faster than others and consumers substitute towards goods that become relatively cheaper. Jadi dia akan konsumen ini akan beralih ke barang-barang yang harganya nggak naik atau harga yang lebih murah. Tapi karena tadi basketnya itu udah fix, makanya nggak terhitung gitu. Makanya dia akan cenderung overstate. Terus yang kedua ada introduction of new goods. Jadi kan ya udah banyak perubahan yang terjadi ya, banyak barang-barang yang baru yang meningkatkan variety atau keberagaman dari masyarakatnya. Jadi konsumen itu cenderung akan memilih barang-barang yang closely meet their needs gitu loh. Jadi kayak semakin banyak inovasi itu kan akan mencoba mendekati solusi dari permasalahan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu akan semakin lama tuh semakin mudah untuk dipenuhi dengan adanya barang-barang baru. Dan CPI itu nggak melihat itu karena tadi dia basketnya itu fix gitu. Makanya dia lagi-lagi overstate. Dan sekarang yang terakhir tuh quality change. Jadi improvement dari quality of goods yang ada di basket ini bisa aja meningkat, tapi quality ini susah dihitung dan CPI lagi-lagi lebih sering miss dengan perubahan quality ini. Padahal kan quality itu kan mengukur
mengukur kesejahteraan juga dan standard of living masyarakat. Tapi ya udah dia nggak menghitung itu gitu. Jadi lagi-lagi dia average state. Selanjutnya ada correcting variables for inflation. Kan tadi kan ini ya, inflasi itu bisa mendistorsi nilai-nilai uang, dia bisa mendistorsi GDP, national income suatu negara, dan lain-lain. Nah, makanya kita perlu menghilangkan unsur-unsur inflasi dalam variabel-variabel yang kita hitung. Nah, misalnya di sini, inflasi ini kadang makes it harder to compare dollar amounts from different times. Karena adanya unsur inflasi itu gitu. Jadi nggak bisa kita samakan $200 upah di 2008 dengan $250 upah di 2018. Karena belum tentu kenaikan upah itu menandakan adanya kenaikan purchasing power. Karena di dalam range 10 tahun itu pasti ada inflasi yang mengurangi purchasing power dari setiap uang yang mereka punya gitu. Nah, makanya kita bisa melihat, bisa membuktikan apakah purchasing power di tahun 2018 itu lebih tinggi daripada 2008. Itu bisa kita lihat dengan mengeliminasi unsur inflasi di antara dua periode waktu ini. Caranya gimana? Kita bisa cari, caranya sebenarnya secara logika gampang ya. Kita bisa menggunakan CPI. CPI itu kan indeks. Jadi indeks yang tadi kita udah hitung itu sebenarnya buat apa? Itu bisa kita pakai buat mengeliminasi si inflasi ini. Jadi caranya real value dari yang mau kita hitung itu sama dengan nominal value-nya dibagi CPI kali CPI base year-nya. Misalnya di tahun yang tadi 2008, kita asumsikan 2008 itu adalah base year-nya, jadi pasti indeksnya 100 kan. Dan CPI 2018 kita asumsikan 150. Yaudah, kita hitunglah berapa sih real value-nya. Ini kita hitung aja $200, kita bagi CPI di tahun itu, yaitu si 100 dikali CPI base-nya. Karena dia base year juga, makanya hasilnya akan sama. Tapi ketika kita bergerak ke tahun 2018, kita masukkan nominal value-nya 250 dibagi dengan CPI yang udah meningkat 150, itu hasilnya akan berkurang, tinggal 166,67. Ini menandakan adanya penurunan standard of living dari si orang yang menerima wage ini, atau adanya penurunan purchasing power. Jadi yang tadinya $200 itu bernilai $200, ya udah misalnya bisa membeli misalnya ya udah $200 bisa membeli anggaplah 10 mangkok bakso gitu. Tapi dengan adanya inflasi tadi, nilainya tuh sisa 166 karena tergerus inflasi tadi. Bisa aja dengan di tahun 2018 ini kemampuan untuk membeli baksonya tuh udah berkurang, misalnya tinggal 6 mangkok gitu. Nah itu gunanya kita harus mengkoreksi variabel-variabel kita dari inflasi untuk mengukur nilai realnya itu berapa sih gitu. Nah, contoh lainnya itu ada di interest rate. Ini ada nominal interest rate, ada juga real interest rate. Kenapa? Karena lagi-lagi di interest rate itu juga nggak luput dari inflasi. Jadi nominal interest rate itu adalah interest rate yang belum dikoreksi dari inflasi. Dia menunjukkan atau menggambarkan rate of growth in the dollar value of a deposit or debt. Dan kalau yang real interest rate itu adalah interest rate yang udah dikoreksi oleh inflasi. Jadi ini udah menunjukkan pertumbuhan dari purchasing power. Kalau tadi kan baru dolarnya ya, baru secara nominal. Kalau interest rate itu udah tereliminasi dari inflasi, jadi kita udah bisa melihat purchasing power dari deposit atau debt yang kita punya secara real. Nah, kalau interest rate ini karena dia bentuknya persentase, cara ngitungnya tuh sedikit berbeda dan sedikit lebih mudah karena dia tuh bentuknya sama dengan
inflasi karena dia sama-sama rate kan. Ini semua rate. Jadi kita bisa langsung kurangin aja si real interest rate ini. Biasanya kita notasikan dengan R, terus kita kurangi si nominalnya atau yang I-nya kita kurangi dengan inflation rate gitu. Ini biasanya inflasi itu kan dinotasikan dengan pi ini gitu. Jadi tinggal kurangin aja. Misalnya kita mau lihat real interest rate dari tahun ini, misalnya nominal interest rate-nya 5%, terus inflation rate-nya itu 3%, berarti real interest rate-nya 2%. Makanya kalau misalnya kita mau invest ke reksadana, ke obligasi, dan lain-lain, kita lihat interest rate atau return-nya berapa. Kita harus perhitungkan juga dengan inflasi di tahun itu, apakah si interest rate atau return rate yang kita terima itu masih positif setelah kita kurangkan dengan inflasi atau enggak. Karena bisa aja inflasi pada tahun itu misalnya 6%. Berarti kan real interest rate yang kita punya akan jadi minus 1%. Berarti kan akan tetap kalah dengan inflasi. Makanya tetap kita harus hitung inflasi rate ini berapa, dan akan berguna juga buat hal-hal kayak gitu ketika kita mau invest ke financial asset gitu.